Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan kabar baik selalu menyertai kita ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan keberkahan di dalam setiap langkah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau sharing ya mengenai sistem SFN atau Single Frequency Network ya teman-teman, dalam penyiaran televisi digital terestrial. Oke, pertama-tama aku akan sedikit menjelaskan nih apa itu SFN. Jadi SFN itu adalah metode di mana beberapa pemancar televisi menggunakan frekuensi yang sama untuk menyiarkan sinyal TV digital di wilayah cakupan yang luas teman-teman. Jadi ini sangat memungkinkan penyiaran ini lebih efisien dan optimal ya, terutama di daerah yang luas atau berpenduduk padat ya teman-teman. Nah, manfaat dari SFN ini teman-teman, ini bisa menghemat ya spektrum frekuensi. Kenapa? Karena semua pemancar menggunakan frekuensi yang sama. Tidak diperlukan lagi alokasi tentu saja untuk penambahan frekuensi untuk setiap pemancar, sehingga spektrum frekuensi dapat digunakan dengan lebih efisien. Kemudian secara cakupan wilayah juga ini lebih luas ya teman-teman, karena pemancar di SFN dapat disebar di berbagai lokasi untuk memperluas jangkauan sinyalnya, termasuk di daerah-daerah yang sulit dijangkau tentu saja dengan satu pemancar. Namun, pasti ada tantangannya nih. Untuk melakukan SFN juga memiliki tantangan teknis nih teman-teman, terutama dalam hal sinkronisasi atau pemancar antar pemancar ya teman-teman. Jadi tantangan teknisnya itu yaitu kuncinya dalam SFN ini adalah sinkronisasi ya teman-teman antar pemancar. Nah, jadi itu untuk menghindari interferensi antar sinyal. Oke, mungkin itu sedikit pembahasan atau sedikit penjelasan mengenai apa itu SFN ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Di sini aku sudah membuat ya teman-teman, sudah membuat sebuah gambar atau diagram rangkaian ya, dan komponen-komponen apa saja yang diperlukan suatu transmisi untuk melakukan SFN dengan transmisi lainnya. Di sini aku ambil contoh TPRI Gunung Depok, Banyumas, Jawa Tengah sebagai induknya ya teman-teman. Juga sebagai pemancar keduanya itu adalah TPRI Gunung Baribis, Brebes, Jawa Tengah. Kenapa aku ambil sampel atau contoh dari TPRI Gunung Depok dan Baribis? Karena kebetulan saat ini ya teman-teman, untuk kedua transmisi ini mengudara sama-sama di kanal 28 di frekuensi 530. Nah, tapi yang jadi masalah apa? Sampai saat ini kedua transmisi ini belum melakukan SFN, teman-teman. Jadi dampaknya apa, teman-teman? Ketika kedua pemancar dengan kanal yang sama tidak melakukan atau tidak menggunakan metode SFN ini, dampaknya adalah jadi di area-area atau di zona yang menerima sinyal dari kedua pemancar atau transmisi ini itu mengalami tumpang tindih sinyal atau interferensi, sehingga tidak bisa menikmati layanan atau konten yang dipancarkan oleh kedua transmisi ini, yaitu ke Gunung Depok dan Gunung Baribis, teman-teman. Nah, oleh sebab itu sudah seharusnya kedua transmisi ini melakukan SFN secepatnya. Nah, untuk melakukan SFN itu kira-kira komponen apa saja yang diperlukan teman-teman, atau komponen tambahan apa saja yang perlu diadakan di transmisi ini? Setidaknya ada dua nanti komponen kunci ya di dalam metode SFN ini. Oke, kita mulai saja ke pembahasannya. Jadi kedua transmisi ini lokasinya kan jauh, ada di Banyumas dan di Brebes, itu tentu sangat jauh dari stasiun pusat yang berada di Jakarta. Oleh karena itu, rata-rata untuk mendistribusikan kontennya ke transmisi daerah, TPRI pusat itu menggunakan satelit ya teman-teman, yang dipancarkan dari Uplink, itu ada di Bogor. Kemudian ini adalah satelit Telkom, ini adalah downlinknya ya teman-teman. Ini adalah downlink. Ini adalah downlink dari satelit, kemudian diterima di television receive only ya, atau TPRW, atau bisa kita sebut juga parabola ya teman-teman. Kemudian sinyal yang sudah diterima di parabola ini biasanya di-split, dibagi ke
IRD1 dan IR2 yang terdapat di head end. Nah, ini adalah head end dari transmisi. Di dalamnya ada beberapa komponen, itu ada IRD, encoder, dan multiplexer. Di sini aku tidak akan menjelaskan secara rinci fungsi dari setiap komponen atau cara kerjanya seperti apa dalam mengolah konten ya, karena itu tentu saja akan memakan durasi. Untuk pembahasan itu nanti kita bikin di lain video saja ya khusus. Oke, nah ini output dari multiplexer. Output dari MUX ini ada berupa TS ya teman-teman, atau transport stream. Nah, apa itu transport stream? Jadi transport stream ini adalah format dasar ya teman-teman, yang membawa konten siaran seperti video, audio, dan data lainnya. Nah, atau kita ilustrasikan seperti ini deh. Transport stream itu adalah sebuah kendaraan ya teman-teman, di mana di dalamnya ada penumpang. Nah, si penumpangnya itu adalah video, audio, dan data lainnya. Nah, ini alat yang membedakan ya teman-teman, alat kunci yang terdapat di dalam sistem atau metode SFN. Yang biasanya transport atau output dari multiplexer ini ya, berupa transport stream ini biasanya langsung ke exciter. Tapi di dalam metode SFN ini ada sebuah alat atau komponen yang namanya T2 gateway. T2 gateway ini adalah perangkat penting yang berperan sebagai penghubung distribusi konten dengan pemancar. Nah, jadi juga berfungsi untuk mengubah transport stream. Ini kan inputnya transport stream. Nanti outputnya akan dirubah menjadi T2MI stream atau T2 modulator interface stream. Oke, jadi di sini output dari T2 gateway ini tidak lagi transport stream. Jadi menjadi T2MI stream. Nah, di samping itu, T2 gateway ini juga untuk memastikan sinkronisasi dalam SFN. T2 gateway menambahkan informasi timing seperti SFN adaptation fail dan time frequency slincing atau TFS ya. Informasi ini memastikan bahwa sinyal yang dipancarkan oleh berbagai pemancar dalam jaringan SFN ini memiliki waktu pancar yang sama ya teman-teman ya. Kemudian T2MI stream ini jadi adalah format khusus ya teman-teman, yang dihasilkan oleh T2 gateway ini. Jadi T2MI ini berisi semua informasi yang diperlukan oleh exciter, nah, di pemancar untuk memodulisasi sinyal, memodulisasi sinyal sesuai dengan standar DFBT2. Nah, selain data konten dari TS ya, T2MI stream ini juga berisi informasi sinkronisasi teman-teman, dan kontrol untuk memandu exciter dalam menghasilkan sinyal yang siap dipancarkan. Oke. Nah, jadi outputnya ini dari T2 gateway berupa T2MI stream ini, yang satu ke exciter. Nah, yang satunya lagi, output satunya lagi ini tetap ya teman-teman, T2MI. Ini tetap ya T2MI. Nah, T2MI ini output yang satunya lagi dipancarkan ke microwave ya, microwave ini teman-teman. Ini untuk dikirim ke baribis tentu saja. Nah, jadi yang satu outputnya itu ke exciter, yang satunya lagi ke microwave link. Nanti T2MI ini akan dikirim melalui microwave ke baribis, akan ditransmitkannya ke baribis ya teman-teman. Oke. Kemudian ini ada satu komponen lagi yang tidak kalah penting ya teman-teman di sini. Di dalam metode SFN ini. Ini ada namanya GPS ya teman-teman. Nah, ada GPS atau Global Positioning System. Jadi ini digunakan dalam SFN ini untuk menyediakan referensi waktu ya teman-teman. Nah, agar akurat.
agar semua pemancar dalam jaringan SFN ini tetap sinkron dalam hal waktu. Jadi sinkronisasi waktu sangat penting dalam sistem SFN karena semua pemancar harus memancarkan sinyal yang sama pada frekuensi dan waktu yang sama tentu saja untuk menghindari interferensi antar sinyal ya. Jadi fungsi ini kan ada komponennya, ada antena GPS nanti masuk ke receiver kemudian masuk ke exciter ya teman-teman. Jadi fungsi utama GPS ini digunakan untuk menyediakan referensi waktu yang sangat akurat berdasarkan Coordinated Universal Time ya atau UTC ya teman-teman, kita lebih mengenalnya. Ini penting tentu saja untuk menjaga semua pemancar dalam jaringan SFN memancarkan sinyal yang sinkron ya teman-teman, meskipun berada di lokasi yang jauh seperti ini kan Depok dengan Baribis lokasinya sangat jauh, tapi harapannya tetap sinkron ya teman-teman. Kemudian waktu yang diberikan oleh GPS digunakan untuk mengatur. Nah, waktu yang diberikan oleh GPS ini digunakan untuk mengatur ya teman-teman, sinkronisasi timing di exciter. Nah, jadi exciter ini menggunakan sinyal referensi waktunya itu dari GPS ini teman-teman ya. Untuk memastikan bahwa pancaran sinyal RF sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh T2MI stream ini. Nah, kemudian nanti T2MI stream ini dimodulasi kembali ya di exciter tentu saja menjadi sinyal RF, dimana ini sudah siap dipancarkan ya teman-teman dengan tambahan daya dari power ampli ya atau amplifier. Jadi nanti ditransmisikan ke antena kemudian dikirim ke rumah-rumah warga. Ini untuk rangkaian yang diperlukan di TPRI Gunung Depok dalam metode SFN itu seperti ini ya. Jadi kuncinya itu ada dua tambahan alat yaitu T2 gateway dan juga GPS teman-teman. Juga ada microwave untuk mendistribusikan T2MI stream ke Baribis. Nah, sekarang apa yang diperlukan di transmisi Gunung Baribis untuk dapat menerima dan memancarkan ulang T2MI stream yang dikirim dari Gunung Depok ini tanpa adanya interferensi ya teman-teman. Oke, jadi untuk di Baribis ini alatnya atau komponennya malah jadi simpel, sudah tidak lagi diperlukan kayak TPRO, kemudian ada head end itu sudah tidak diperlukan, encoder, MUX segala macam itu sudah tidak diperlukan lagi. Jadi komponen-komponen tersebut hanya ada di transmisi induknya gitu ya teman-teman. Untuk di Baribis ini ada microwave ya, cukup microwave receiver. Jadi ini untuk menerima sinyal T2MI yang dikirimkan tadi dari Gunung Depok. Nah, ini masih berupa T2MI ya teman-teman. Nah, jadi inputnya ini masih berupa T2MI stream kemudian dimodulasi kembali di exciter. Di sini juga Baribis tetap ada GPS-nya teman-teman. Fungsinya sama persis kayak di Depok. Ya, untuk memastikan sinkronisasi waktu dengan pemancar satunya itu sama persis. Nah, kemudian T2MI stream ini ya tetap dimodulasi kembali menjadi sinyal RF untuk dipancarkan ke rumah warga. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan teman-teman, ini kan tadi sudah disinkron di sini ya melalui T2 gateway ini. Jadi di dalam T2MI stream ini sudah ada paket untuk sinkronisasi. Lalu masih perlu gak kita setting ya teman-teman exciternya, seperti setting modulasi segala macam gitu di exciternya. Jadi walaupun T2 gateway mengelola sinkronisasi dan distribusi sinyal melalui T2MI stream ya, T2MI stream, exciter di setiap pemancar atau di dalam hal ini Gunung Depok dan Baribis masih memerlukan pengaturan manual terkait frekuensi, parameter modulasi, power output, dan sinkronisasi waktu untuk memastikan semua pemancarnya itu dalam jaringan SFN bekerja secara serempak dan optimal tentu saja. Oke teman-teman, jadi itu saja penjelasan mengenai SFN. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.